Selamat datang Sumerawu dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini di Hotel Food Royal ya. Baik, kalau tadi Semanggi Surabaya sempat terputus ya separuh. Ini kata Cak Memona, Semanggi Surabaya ini ditutup boleh. Kembali, Semanggi Surabaya adalah kebanggaan kita atau kuliner kebanggaan kita. Ini harus tetap kita kumandangkan ya. Oke, semua Pak Joko dan kawan-kawan, Pak Yanto, Andi, Pak Wala. Masuk kampung, keluar kampung, sedap benar bumbunya dan enak rasanya. Turi cukulan dicampurnya dan tak lupa tempenya. Mari Bu coba beli sepincuk hanya ini dalam keadaan penuh berkah, sehat, dan keluarga yang ada di rumah serta teman-teman yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat, berkah, sebahagia kita yang ada di sini. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu luang ini sedikit. Nama saya Pungki Kusuma, teman-teman biasa memanggil saya Pungki. Alhamdulillah saya diberi amanat oleh pemilik hotel ini menjadi general manager atau pimpinan di Hotel Coach Royal Surabaya ini. Yang datang hari ini adalah teman semua, jadi dari teman untuk teman semuanya. Kita mempunyai beberapa agenda yang sudah kita susun. Antara lain hari ini Coach Royal Surabaya ingin berbagi dengan komunitas, dan ini merupakan visi misi kami untuk terus mendorong terjadinya peradaban di masyarakat kita ya. Nah, peradaban itu banyak. Yang sudah tampil tadi ini adalah kelompok musik keroncong guyup rukun ya. Tepuk tangan ya, pimpinan Pak Mulyadi dari Pamuri ya. Kemudian juga dibina oleh, saya memanggilnya Romo Memura. Woi, ini ya, Romo Memura pegiat ludruk ya. Tadi vokalisnya masih banyak yang lupa namanya, Bu Noni ya. Bu Noni yang luar biasa bersama timnya. Kemudian pada hari ini banyak teman-teman yang sudah hadir, tapi saya mohon izin sebentar, ini memasuki waktu asar, azan asar, perkenankan saya silent sebentar. Terima kasih. Untuk demi terus tegaknya NKRI, marilah secara bersama-sama kita menyanyikan lagu
Indonesia Raya. Terhadap apa yang telah menimpa saudara-saudara kita di kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar teman-teman kita di sana, sebagian dari warga saudara kita di sana tetap mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, saking Gusti ingkang paring murbet dumadi. Untuk itu, marilah sejenak kita tundukkan kepala dengan hati yang ikhlas mendoakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang hadir di sini saya mengenal secara baik, secara pribadi, ya. Yang barangkali baru ketemu dengan saya hari ini, nama saya kembali saya sampaikan, Ungki Kusuma. Saya sebagai General Manager pimpinan di Hotel Quds Royal Surabaya, sebuah hotel berbintang 3 yang kami mengedepankan prinsip halal hospitality. Ya, jadi hotel kami adalah halal hospitality, di mana kami memberikan layanan-layanan Islami, walaupun banyak yang nonis, teman-teman non-Islam yang memilih hotel kami sebagai tempat untuk menginap. Nah, acara hari ini insya Allah adalah kami akan meluncurkan sebuah gerai baru, yaitu adalah Quds Coffee Corner, ya, di sebelah sana. Ini akan kita luncurkan, dan beberapa di antara ibu sekalian sudah mulai menikmati kopi-kopi kami, ya. Kami mengusung single origins atau kopi-kopi khas Indonesia yang mendunia. Ada Flores Bajawa, ada Lampung, ada Arabica Kalosi Toraja, kemudian kopi lokal dari kawasan Dampit Malang, dan juga kopi-kopi lokal yang luar biasa dari perkebunan kopi di Blitar, ya. Termasuk kami juga mengambil beberapa kopi dari daerah Jember, ya. Jadi sentra-sentra kopi di Jawa Timur ini adalah Jember, Ijen, kemudian Dampit Malang, dan Blitar. Itu adalah kopi-kopi. Ada beberapa di Trawas yang tumbuh, itu ada Arabica yang luar biasa, ya. Nah, hari ini kami dengan rendah hati memohon ibu sekalian, bapak sekalian untuk mencicipi kopi-kopi kami, ya. Yang tentunya harapannya ibu sekalian ketika sudah minum kopi ini akan kembali dan kembali lagi ke hotel ini. Itu yang pertama, ya. Terima kasih, luar biasa ini restunya. Yang kedua, acara hari ini juga kami akan meluncurkan 2 buah buku yang ditulis oleh 2 orang sahabat saya, jurnalis. Yang pertama adalah mantan jurnalis dari Penyebar Semangat. Mana Mas Sasetia Wilutama? Nah, Mas, ayo dulu Mas. Ya, beliau nanti akan bercerita tentang buku ini, ya. Dan satunya adalah Mas Imung Mulyanto yang selama puluhan tahun juga mengabdi berkarya di sebuah harian fenomenal Surabaya, adalah Surabaya Post. Mas Imung Mulyanto, monggo. Ya, Mas As, ke sini. Oke, Mas Imung. Mas Imung sekarang terus aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan untuk mempertajam peradaban manusia, dan juga Pak Sas ini terakhir nanti diceritakan beliau di mana. Ya, saya selalu katakan teman-teman ini mereka juga tergabung dalam sebuah kelompok wartawan. Ya, saya selalu mengatakan wartawan itu tidak pernah pensiun, tidak pernah berhenti.
Sekarang mereka berkecimpung dalam sebuah wadah namanya Warumas, wartawan usia emas. Ya, nanti ketuanya datang hari ini, Pak Kris. Mariono mana Pak Kris? Mas Kris, mana Mas Kris? Nah, ini ya. Ya, kebetulan Mas Kris Mariono ini ya. Mas Kris ini 35 tahun yang lalu saya kenal sebagai seorang wartawan yang gigih dari RRI waktu ya, Radio Republik Indonesia. Mas Imung dari Surabaya Pos dan Mas Sas ini adalah dari penyebar semangat majalah berbahasa Jawa yang sampai sekarang masih terbit ya, luar biasa. Dan nanti akan ada sedikit talk show dengan beliau ini. Mas Imung silakan kembali ke tempatnya ya. Dan kemudian salah satu lagi yang akan kita luncurkan hari ini, mau Pak? Mau Mas? Yang akan kita luncurkan hari ini adalah pameran lukisan. Nah, ini juga luar biasa pameran lukisan ini ya, menghadirkan seorang artis yang selalu melukis kegiatan-kegiatan epik perjuangan, Pak Edi Marga. Mana Edi Marga? Mas Edi Marga? Ya, oke Pak, ini ya. Ini kalau dalam kegiatan 10 November ya di Tugu Pahlawan Pak Edi Marga ini ya. Ini sudah seperti Kobra Jono ini ya. Padahal pangkatnya udah bintang 3 ya. Oke, kemudian ada Pak Budi AM. Mana Pak Budi? Pelukis kita dari Kampung Peneleh, Kampung Heritage Peneleh ini ya. Pak Budi AM, monggo. Kemudian ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi mana? Ini adalah dari Unesa yang sekarang terus berkecimpung untuk menelurkan karya-karya masih produktif, dan beliau ini sekarang mengajarkan kepada komunitas-komunitas untuk melukis ya. Ini Mbak Dewi. Kemudian satu lagi yang saya kenal juga sudah belasan tahun, Pak Lutfi Satako. Wah, Pak Lutfi ini ya. Ya, beliau berempat ini hari ini berkenan untuk memanjangkan. Di sana ada sekitar 14 karya. Nanti monggo dibersami ya, karya-karya mereka fenomenal sekali ya. Dan pameran lukisan ini judulnya adalah Bingkai Masa. Pameran lukisan Bingkai Masa. Jadi beliau berempat ini membingkai masa dari waktu ke waktu, bercerita tentang berbagai peradaban manusia yang hari ini kita pamerkan di salah satu sudut Hotel Quds ini. Tepuk tangan untuk yang berpameran hari ini. Oke, terima kasih. Sama ini dari Batas Media 99 Malang ya, luar biasa dari Malang hadir. Kemudian dari ini Surabaya.com ada Pak Pram di sini ya. Kemudian ada Harian Rakyat, kemudian dari teman-teman penulis lepas ini Mas Rokim Dakas, Cak Rokim Dakas ini ya. Pokoknya kalau nggak ada huru hara bukan Cak Rokim Dakas namanya ya. Wis pokoknya sak delebet ke wartawan ya Cak Rokim Dakas ini ya. Tapi positif selalu ya. Kemudian dari komunitas UMKM Ampel ada Pak Maman ya. Wah, luar biasa Pak Maman ini ya. Kemudian dari FPPI Forum Pejuang Purnawirawan Pejuang Indonesia Pak Bambang ya, Pak Bambang ya ada di sini. Kemudian juga dari Raja Patni ini Pak Nanang, pegiat dari Pondok Alfitro Dinding. Ini luar biasa, lintas profesi, kemudian lintas generasi ya. Jadi Pak Mulyadi yang baru datang ini adalah ketua dari Pak Mori ya. Oke. Pak Mul, oke. Dan kemudian jangan lupa ada tokoh besut Ludruk. Ini Cak Romo berkenan ya untuk hadir ya bersama kami. Ini udah yang kesekian kali Cak Romo ini. Jadi saya ingin aturkan menikah. Hotel Quds ini mendorong peradaban, mempertajam peradaban, mulai dari yang sifatnya adalah religius, ya, karena tempat kami di dekat dengan makam Sunan Ampel. Kemudian ada yang sifatnya kita di bidang pendidikan, kemudian kesenian, literasi, UMKM, apapun yang kemudian di masyarakat ini ingin ditampilkan, insya Allah kami dukung. Termasuk juga para pegiat kesenian ya, di bidang-bidang seni apapun itu, monggo kami dukung dan siap bekerja sama dengan lebih baik. Terima kasih ya. Nah, baiklah ibu sekalian, bapak sekalian, hari ini
kami mohon doa restu gerai kecil kami yang bernama Coach Coffee Corner dengan seizin Allah SWT. Bismillah dan doa restu Bapak Ibu sekalian kami luncurkan. Tepuk tangan untuk Coach Coffee Corner. Terima kasih. Ya, baiklah, dan sekarang Buyut Rukun akan memainkan sebuah lagu fenomenal. Nanti yang bisa menyanyikan silakan. Dan hari ini masih banyak teman-teman yang lain, termasuk sahabat saya di AILI ya, Asosiasi Experiential Learning Indonesia, Pak Nicholas ya, Pak Nicholas ya. Jadi AILI ini adalah organisasi para untuk ya, semuanya coach ya. Oke, di sebelah sana ya. Silakan Bu Ada dan teman-teman. Ayo silakan yang cantik-cantik, monggo. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu fenomenal, judulnya adalah Tanjung Perak. Monggo. Kita sorak lah bersorak Tanjung sudah semua belum? Tanjung dikasih tepuk tangan buat Mas Mbak yang senang di situ ya, luar biasa. Sini Bu, sini. Oke. Ini adalah para staf kami dari manajemen Wiswell Hotel. Iya, dikasih tepuk tangan dong buat semuanya. Yang di sebelah Mbak Noni ini adalah Ibu Ati Azizah. Ya, beliau adalah manajer akunting kami. Iya, silakan buat Ibu Ati. Kemudian di sebelah Bu Ati kirinya ini adalah Ibu Musayyadah, nama kerennya adalah Ibu Adah Al-Katiri.
Bondan. Ya, ini Bondan ya. Bondan yang masih di SMK 5. Kemudian sebelumnya Bondan siapa? Aldi ya, Aldi ya. Penyanyi yang belum pernah rekaman ya, Aldi. SMK 10 Pak. SMK 10. SMK 10. Ya. Iya, saya nawar karena saya tahu dia SMK 10. Baik ya. Nah, mereka ini adalah keseharian yang ini di Kalimantan. Baik, Mas Imung dan Pak Sas, Matur nuwun rawuhipun. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Imung. Pak Imung ini kira-kira buku apa saja yang diluncurkan hari ini? Monggo. Terima kasih Mas Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Rahayu. Sepertinya tidak ada kata yang paling pas untuk memulai 7 menit ini dengan ucapan syukur alhamdulillah. Amin. Hari ini kita bisa bersilaturahmi di usia yang sudah tidak muda, dan saya lihat tetap semangat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat Mas Pungki Kusuma. Tepuk tangan untuk Mas Pungki Kusuma. Matur nuwun. Kita ini berteman sudah lebih dari 30 tahun, 35 tahun mungkin, dan alhamdulillah lestari sampai hari ini. Hari ini saya sebetulnya larut dalam nuansa yang luar biasa. Saya lihat tidak biasa, kostumnya, outfitnya ini loh yang bikin saya rasanya omah gitu ya, omah, at home gitu rasanya. Begitu masuk itu nggak canggung. Ada wajah-wajah yang sangat akrab saya kenal, ada wajah baru tiba-tiba, tapi semuanya menyatu seperti sudah saya kenal lama. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, saya panggil teman-teman semua ya, meskipun ada yang senior Mas Ram. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya itu diundang Mas Pungki untuk ngopi di sini, mencoba kopinya Kuts, dan satu lagi nasi kebulinya Kuts. Saya bilang kalau saya jadi YouTuber saya pasti kasih bintang 5 gitu untuk dua-duanya. Nah, dalam bincang-bincang itu kemudian muncul ide yang dadakan, Mas, kita bikin acara yuk di sini, apa enaknya? Setelah ngomong sana sini akhirnya ketemulah, ternyata kita terutama kaum laki-laki, saya yakin sekarang juga kaum perempuan, itu banyak tergantung dengan kopi sekarang. Jadi sepertinya sekarang itu kopi itu seperti sebuah istilah, sebuah bahasa yang tidak bisa dipisahkan dengan diri kita. Ya kan, bangun tidur yang dicari kopi. Buku ketiga saya yang saya tulis secara solo, yang pertama itu adalah Simfoni di Ujung Senja, sebuah novel perdana saya. Padahal saya sudah menulis mungkin ratusan skenario film. Mungkin kalau teman-teman yang umurnya seusia saya atau di bawah sedikit masih ingat film seri Aku Cinta Indonesia, Aci. Saya sudah menulis sekitar 100 episode untuk film seri Aci. Tetapi saya belum pernah menulis sebuah buku pun. Nah, ini buku pertama tunggal saya setelah bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi penulis. Kalau soal berita pasti tentu sudah paham ya, karena di Surabaya Post. Kemudian saya juga pernah merasakan jadi orang TV karena saya pernah memegang Arek TV Surabaya. Tapi saya nggak punya buku. Lahirlah buku ini. Terus terang, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Mas Kris Mariono yang ngidik-ngidik saya untuk selalu menulis. Mana Mas Kris? Mas Kris Mariono mana? Ya, dialah provokatornya. Ya, sehingga saya terus kebelet menulis. Begitu lahir, saya terbitkan buku ini. Lalu saya ingin membukukan puisi saya yang sudah mengikuti 7 buah buku yang dikelola oleh Mas Kris
saya pengen nulis punya sendiri. Akhirnya lahirlah buku saya, kumpulan puisi antologi puisi yang kedua, Tuhan Please Deh. Ini buku. Dan saya sudah menulis puluhan cerpen, tapi belum punya bukunya. Tiba-tiba terinspirasi berkat Chris Paryono, saya bukukan menjadi sebuah kumpulan cerpen yang saya beri title Runtah. Hari ini Runtah ini saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan diunjuk. Runtah. Runtah itu bahasa Banyumasan, bahasa Sunda yang artinya sampah. Sampah apa? Kayaknya perlu sendiri dibaca di sini. Sampah itu apa? Dan terima kasih, saya hari ini juga didampingi oleh editor buku saya, kedua buku saya, Mas Adriono. Terima kasih Mas Adriono. Tolong berdiri Mas Adriono. Saya ingin perkenalkan. Ya. Terima kasih Mas Adriono. Mas Adriono ini orangnya kecil, tetapi jujur dia sebetulnya selalu ada di samping. Mas Teguh, selamat terus produktif Ya. dan menginspirasi. Tadi benar ya Mas Has bahwa secangkir kopi itu bisa menimbulkan berjuta inspirasi. Jadi cocok sekali kalau hari ini kita tunjukkan buku Mas Imung Runtah ini, dan sudah tersedia di toko-toko buku di sekitar kita semuanya. Inilah Runtah by Imung Mulyanto. Bismillah, barakallah. Amin, amin, amin. Matur nuwun, saya terima. Kabel kalau nggak salah ya, digital, maaf, televisi digital di Yogyakarta, nanti bisa diceritakan sendiri oleh Pak Sas. Monggo Pak Sas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin gaya saya beda, tapi saya lebih kalau Pak Ibu ini guru saya itu semangat kan, mungkin saya mungkin gaya Jogja. Sama seperti Pak Ibu bahwa penulisan buku ini terutama didorong oleh setelah saya tergabung di Fakultas. Sebelumnya tidak pernah terpikir, walaupun saya sudah menulis juga di pekerjaan saya dulu di SCTV, itu bagian sinetron kebetulan, sehingga saya menulis banyak sekali serial sinetron, banyak sekali, tapi tidak satu pun buku yang saya hasilkan. Nah kemudian saya didik terus sama Mas Imung ini, terus terang saya memulai belajar sinetron, belajar naskah sinetron itu memang awalnya dari beliau. Sebetulnya saya tidak tahu menau tentang format skenario film maupun sinetron. Tapi begitu saya dikasih kesempatan waktu itu menulis serial jejak-jejak ya di Surabaya Pos, itu ada episode yang namanya Saksi Mata itu ya, dan nanti akan jadi novel. Itu memicu semangat saya untuk terus menulis sinetron. Kemudian saya mulai menulis naskah drama itu di TVRI Surabaya, fragmen waktu itu ya, banyak sekali juga. Kemudian itu terus saya kembangkan sehingga saya bergabung di majalah Pendidikan Semangat selama 10 tahun. Kemudian saya hijrah ke SCTV selama 18 tahun di Jakarta. Kemudian sekarang pulang kampung, ya, dan insya Allah nanti saya Januari mulai masuk lagi ke habitat saya semula di televisi digital Yogyakarta. Nah, pengalaman selama tiga periode ya, jadi periode perkembangan media, mulai dari media cetak itu saya mulai karir di majalah Penyebar Semangat, majalah Prosa Jawa 10 tahun. Kemudian saya lompat ke SCTV, media elektronika 18 tahun.
Kemudian balik ke Surabaya, saya belajar media online, belajar melihat sebagai orang desa. Ya, kebetulan saya orang yang kampung misalnya ya, tiba-tiba masuk di sebuah perusahaan yang sangat gede, dengan semua peralatan serba elektronik. Dari semula di majalah penyebar semangat itu mesin tik kuno itu ya, yang kalau tok-tok-teknya bisa menggetarkan tembok ya. Kemudian saya masuk di serba elektronika, tidak ada satupun mesin ketik. Nah, pengalaman itu yang saya tulis ya. Nah, ternyata kami berpameran ini merupakan bagian dari acara yang diadakan oleh Tut Royal Hotel. Kami empat di sini mengambil tema bingkai masa. Bingkai masa. Kenapa bingkai masa Mas Edi? Ya, bingkai masa bahwasanya kita ini semuanya bergerak dalam masa, termasuk lukisan-lukisan dengan pameran ini juga merupakan bagian dari masa. Jadi masa lalu ada di sini seperti bangunan bersejarah, ya, juga ada peristiwa-peristiwa bersejarah yang saya gambarkan dalam lukisan Bung Karno, ya, sebagainya. Juga lukisan yang bersifat ekspresionis, termasuk lukisan sketsa Mas Budian. Ini merupakan bangunan kampung tua Peneleh yang sampai sekarang masih ada. Silakan untuk tulisannya Mas Lutfi Sakato. Ini banyak menggambarkan beliau ini sering melukis on the spot, melukis langsung Bapak Ibu. Jadi seperti lukisan jembatan merah, yang mana jembatan merah? Nah, ini melukis langsung di lokasi beliau, jembatan merah. Itu bangunan bersejarah, bangunan di kawasan kota tua. Yang hotel dilukis kapan ya? Ini Hotel Quds. Oh ya, Hotel Quds. Kapan Pak Ludi? Kemarin kan sulit berapa jam? Berapa jam? Selesai menjelang maghrib ya. 2 jam ya. 2 jam menjadi ini. Dan lukisan ini sudah langsung membuat hati saya jatuh hati, langsung kami koleksi. Karena kalau kan bisa Paman ini tokoh Ampel ya. Ini Pak Abdurrahman ini tokoh Ampel. Jadi kalau mau tahu sejarah Ampel, mau minyak wangian asli ya, kemudian mau kopiah dan lain sebagainya, sampai ke tasbih rauka dan lain sebagainya, Pak Maman ini tokohnya ya. Tahu Pak Maman ya, yang sedang hadir ke tokoh Ampel ya. Lanjut Pak. Ada juga lukisan Pasar Pabean karya Pak Lutfi Sakato juga melukis langsung. Pasar Pabean merupakan pasar legendaris Surabaya. Ya, pasar legendaris yang bersejarah di Surabaya. Cantik sekali, cantik sekali. Atas itu itu orang sudah bilang dari, tapi kalau kita mengenalnya belum Garuda atau Garuda. Terus yang bawah itu Vanessa, biasanya dia bawa apa bunga teratai mestinya, tapi karena saya ingin ngangkat kopinya, jadi saya buat Vanessa-nya bawa bunga kopi di situ. Mestinya bunga teratai, pakainya bunga teratai, tapi saya Karena di sini cuma kopi jadi bawa Pak Dewi, Pak Dewi, tepuk tangan untuk tempat pelukis yang pameran ya. Dan tidak lupa satu lagi selamat datang untuk Bang Hamid dari Ustadz Imam ya. Karena Ustadz Imam ini besar, kami menyebutnya dengan Ustadz Imam besar. Ya, Ustadz Imam besar ini adalah salah satu Ustadz yang tentunya banyak membina generasi muda di Pondok Al-Fitrah. Doa agar kita yang hadir di sini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya silaturahim ini akan terus berlanjut. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz.
Saya sebenarnya kaget diundang di sini, itu kaget. Ada apa? Kumpul beberapa komunitas gitu ya, dari komunitas penikmat kopi, komunitas literasi dan sebagainya. Satu kata untuk Good Royal. Good Royal hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin.